Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas soal nomor 16 sampai 20. Soal nomor 1 sampai 15 sudah dibahas di 3 video sebelumnya. Silahkan ditonton di bagian playlist video ini, oke? Kita ke soal nomor 16. Di sini ada data pelari namanya Usain Bolt dan Tyson Gay. Nah, di sini teman-teman bisa melihat waktu. Ini adalah waktunya, kemudian ini adalah jarak pelarinya. Nah, kira-kira dari dua itu mana yang cepat? Yang cepat itu berarti yang waktunya sedikit. Berarti di 20 meter lebih cepat Usain Bolt, di 40 meter lebih cepat Usain Bolt, 60 meter lebih cepat Usain, 80 lebih cepat Usain, dan 100 meter juga lebih cepat Usain. Sehingga dapat kita simpulkan di nomor sampai 100 meter ini Tyson Gay tetap kalah daripada Usain Bolt di semua jarak tempuh. Maka dari itu kalimat yang pertama, rentan 80 sampai 100 meter Usain Bolt lebih cepat, ini benar. Kalimat 2, Tyson Gay sempat menjadi yang tercepat, salah. Dari awal sampai akhir Tyson tidak pernah mendahului Usain, ini benar. Jadi jawaban yang benar 1 dan 3. Pada rentang 20 ke 40 jarak antara kedua pelari merapat. Ini tidak perlu kita hitung ya, karena memang jaraknya waktunya itu juga lebih jauh. Yang ini jaraknya 6 poin, yang ini jaraknya 8 poin. Berarti mereka semakin jauh, bukan semakin merapat. Kalau yang ini jaraknya 3 poin. Lanjut nomor 17, di sini ada konsep tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis diterapkan pada proses pemasangan infus. Kita lihat informasinya dulu. Supaya cairan infus bisa menembus tubuh pasien dan masuk ke dalam peredaran darah, maka tekanan hidrostatis harus lebih besar dibandingkan dengan tekanan sistol. Tekanan sistol teman-teman tahu kan? Tekanan sistol itu yang biasanya angkanya lebih tinggi, dia di bagian depan. Tekanan sistol itu menunjukkan tekanan saat jantung memompa. Saya tulis di sini ya. Tekanan sistol adalah tekanan saat jantung memompa atau saat bilik berkontraksi. 110 mm raksa sama dengan perkiraannya sekitar 14.630 Pascal. Nah, di tekanan hidrostatis itu ada rumus tekanan hidrostatis, massa jenis air, percepatan gravitasi, dan ketinggian, semua dikalikan. Jadi tinggal kita hitung. Maka dari itu tadi kan konsepnya harus lebih tinggi dari tekanan sistol. Kita cari yang pilihannya sesuai. Yang A, memasang botol infus dengan ketinggian antara 94. Antara 94 itu berarti dia belum lebih tinggi dari sistol. Jadi jawabannya salah. Yang B, memasang botol infus dengan ketinggian tidak kurang dari 147. Ini benar. Karena kalau dikalikan kan nanti rho massa jenis airnya 1000, percepatan gravitasi 10, dan ketinggiannya 147. Jadi nanti nilainya 147.000. Gini, karena dia yang diminta milimeter, Pascal, meter. Meter apa? Oh iya meter, karena satuannya di sini meter. Jadi nanti 14.700 dicoret 2, seperti itu. Berarti sudah cukup untuk menembus kulit pasien atau tekanan darah pasien. Yang C, memasang botol infus dengan ketinggian kurang dari 94, salah ya. Oke, seperti itu nomor 17, tekanan hidrostatis rumusnya sangat mudah, saya kira kamu sudah hafal semuanya. Nomor 18, silakan dicermati dulu, bisa di pause video ini supaya teman-teman memahami soalnya dulu, karena ini soalnya penuh dengan jebakan.
Oke, kita bahas nomor 18. Di sini ada dua jenis pesawat sederhana. Yang pertama ada katrol, yang kedua ada tuas. Nah, teman-teman harus ingat bagaimana caranya kita mengukur kuasa atau beban yang dikerahkan atau dikeluarkan ketika menggunakan jenis-jenis dari pesawat sederhana. Yang pertama dari katrolnya dulu. Ini penuh dengan jebakan. Di sini teman-teman kamu melihat ada dua tali yang menahan beban. Tapi tali ini sebenarnya dia tidak menahan beban. Dia hanya berfungsi untuk mengalihkan arah. Jadi ini bukanlah tali yang sesungguhnya menahan beban. Karena bebannya juga tidak perlu ditahan oleh tali itu. Jadi dua tali ini tidak memberikan keuntungan yang sama dengan dua. Ini adalah katrol tetap. Dan kemudian yang bawah ini juga katrol tetap. Maka dari itu keuntungan mekanisnya satu. Yang atas ini keuntungan mekanisnya juga satu. Nah, jadi untuk sistem katrol ini mereka hanya memberikan keuntungan mekanis satu, tidak lebih. Ini tidak ditambah ya. Kalau keuntungan mekanis tidak ditambah, tapi dikali. Kemudian untuk penumpu ini namanya kita anggap sebagai lengan kuasa, yang ini kita anggap sebagai lengan beban. Berarti yang memberikan keuntungan nanti adalah si penumpunya atau si tuasnya. Ya, kita mulai dari sebelah kiri. Saya ganti warna dulu. Berarti nanti ini kan kuasanya 1000. Kemudian kita runtut ke belakang ya. Begini, berarti di sini juga ada gaya kuasa nilainya 1000 Newton juga. Nah, tinggal kita cari berapa beban yang dapat dikerahkan. Pakai rumus, kalau teman-teman nggak hafal, ini saya tuliskan yang lebih mudah untuk diingat. Pakai kalimat boleh ya, nggak harus pakai simbol. Misal saya tuliskan gaya dikalikan lengan gaya sama dengan beban dikalikan lengan beban. Gayanya tadi kan nilainya 1000, lengan gayanya 20, bebannya kita cari, kita tulis W, lengan bebannya 80. Jadi nanti nilai W nya tinggal dihitung, 1000 dikali 20 dibagi 80, sisa 4, 100 dibagi 4, 25. Jadi nilai W yang bisa diangkat adalah 250 Newton. Sedangkan di sini yang diketahui adalah kilogram. Nah, berarti dia diubah jadi kilogram. W itu kan rumusnya M kali G. Massa dikali 10 hasilnya 250. Berarti massa yang dapat diangkat totalnya adalah 25 kilo. Kamu cari mana yang 25 kilo. Yang 25 kilo itu adalah option yang B. Oke, silakan dipahami dulu, boleh di-play ulang untuk soal nomor 18 karena ini penuh dengan jebakan. Nomor 19, silakan teman-teman pahami dulu. Saya langsung ke pembahasan. Ada dua orang pemadam kebakaran dengan massa yang sama, 70 kg, akan menaiki dua lantai yang berbeda. Yang pertama dia ke lantai 2 dan yang kedua dia ke lantai 3 dengan skema tangga yang pertama 20 cm dan skema tangga yang kedua 15 cm. Yang ditanyakan adalah perbandingan usaha. Teman-teman masih ingat rumus usaha? Usaha itu ada jika kamu memberikan gaya dan menimbulkan perpindahan. Kalau tidak menimbulkan perpindahan berarti bukan usaha. Contohnya orang mendorong tembok, itu dia tidak melakukan usaha. Nah, usaha itu berarti faktor yang mempengaruhi hanyalah gaya dan perpindahan.
gaya ini kalau dari massa kita bisa menganggapnya sebagai gaya berat, nanti bisa dihitung dari massa dikali percepatan gravitasi, sedangkan perpindahan itu adalah ketinggian untuk kasus ini. Kita yang lantai 2 dulu. Lantai 2 itu tingginya apakah 7 meter? Ini kan satu lantai dikatakan 3,5 meter ya. Kalau kita lihat ini 2 lantai misalkan. Apakah orangnya yang pertama naik sampai sini? Tidak kan? Orangnya itu naiknya hanya sampai ke lantai 2. Which is lantai 2 itu orangnya di sini kan. Berarti dia hanya naik setinggi 3,5 meter. Sedangkan untuk lantai 3, apakah dia naik sampai atas? Tidak kan? Berarti dia hanya naiknya sampai sini. Yang ini tingginya itu adalah 7 meter. Sehingga perbandingan usaha 1 banding usaha 2 itu kita bisa hitung dari MGH1 banding MGH2. Massa orangnya sama, percepatan gravitasi sama. Berarti tinggal ketinggian pertama 3,5 banding 7. Jawabannya adalah 1 banding 2. Nah, ini teman-teman yang penting pada perbandingan ini nggak boleh terbalik jadi 2 banding 1 ya, harus tetap mana yang ditanyakan dulu. Yang ditanyakan dulu itu yang sebelah kiri, jadi 1 banding 2. Oke, 19 soalnya saya kira teman-teman akan sedikit kebingungan. Kalau teman-teman ada yang bingung, di pause dulu video ini, dipahami. Kalau belum paham, di replay dulu untuk nomor 19, karena saya akan lanjut ke soal nomor 20. Di soal nomor 20 ini silakan dibaca dulu, bisa di pause videonya. Saya langsung ke pembahasan. Anung meletakkan air kemasan, masanya 600 ml di dalam crisper dan sudah mencapai suhu 4 derajat. Berarti suhu awalnya 4 derajat. Karena kurang dingin, Anung memindahkannya ke dalam freezer sehingga harapannya menjadi es bersuhu 0 derajat Celcius. Nah, ini teman-teman harus tahu proses ini dan harus tahu rumus mana yang digunakan untuk proses yang mana. Ini karena penuh dengan makna. Kita mulai dari suhu 4 derajat. Berarti posisinya di sini. Ingin diturunkan suhunya menjadi 0 derajat Celcius. Paham? Kemudian esnya dibekukan. Ketika pembekuan itu berarti disedot suhunya. Saya ganti warna. Tadi yang pertama diturunkan suhunya jadi 0 derajat, kemudian dia terus dibekukan hingga ke 0 derajat. Nah, nanti lama-kelamaan setelah semuanya berhasil menjadi es, maka esnya akan turun suhunya. Tapi yang dipakai itu yang mana? Yang dipakai itu yang pertama yang di sini. Ini rumusnya, karena ada perubahan suhu dari 4 menjadi 0, maka rumusnya MC delta T. Kita masukkan dulu angkanya. 600 ml. Di sini bentuknya apa? Di sini bentuknya air. Berarti pakai kalor jenis air. Kalor jenis air adalah 1. Kemudian perubahan suhunya 4. Jadi di sini kalor yang dilepaskan adalah 2400 Joule. Kemudian proses yang kedua, di sini prosesnya itu adalah air membeku. Nah, ketika membeku itu prosesnya itu tidak ada perubahan suhu karena suhunya dari 0 menjadi 0, sehingga rumus yang dipakai adalah M dikalikan kalor lebur atau kalor beku. Masanya 600, kemudian kalor bekunya itu atau kalor leburnya adalah 80. Jadi yang ini totalnya menjadi 4800 Joule. 48.000 Joule. Ya kan, bener kan? Oke, sekarang yang ditanyakan
Udah sampai situ aja, sampai air menjadi es. Tidak ada kalimat sampai es mencapai suhu sekian minus derajat. Berarti yang ini tidak kita pakai. Sehingga kalor yang dikeluarkan atau yang dilepaskan itu adalah 2400 ditambah 48.000, maka totalnya adalah 50.400 kalori. Oh maaf, di sini satuannya kalori ya, bukan joule. Kenapa kalori? Karena di sini satuannya di kalor jenisnya juga kalori, kalor leburnya juga kalori, begitu. Terus yang kalor jenis es diapakan? Ini nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Karena ini tadi. Kalau yang ditanyakan misal, jika es bersuhu minus berapa ya? 2 derajat Celcius. Nah, berarti nanti kalor yang di sini kita pakai MC delta T. Berarti masanya 600, kalor jenisnya 0,5. Ini sudah bentuknya es dan delta T-nya adalah 2. Dari 0 menjadi 2. Tapi karena tidak dipakai berarti tidak dihitung. Gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Tonton juga video yang lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share, jangan lupa di-subscribe. Supaya kamu bisa mendapatkan amal jariah dan supaya channel ini bisa berkembang. Semoga sukses di TKA, TKAD tahun 2026 ini. Bye-bye.